Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Belajar Matematika bersama Bu Sani. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang sudut sehadap, bertolak belakang dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak, luar sepihak, dan sudut yang berpelurus. Silahkan menyimak dan dipahami ya. Sesuai kompetensi dasarnya, yaitu di 3.10 ya, mengenali hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis jajar yang dipotong oleh garis transversal, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dua garis jajar yang dipotong oleh garis transversal. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kamu lihat di sini Bu Sani punya satu garis dan dua garis yang sejajar. Kemudian ada garis transversal yang memotong dua garis sejajar itu. Kamu lihat, yap, terbentuklah ada 4 sudut di bagian atas ini ya. Kemudian 4 sudut di bagian bawah. Nah, ini sudut A, B, C, D, dan E, F, G, H. Nah, kita akan mempelajari hubungan-hubungan di antara ke-8 sudut ini. Ya, yang pertama, pasangan sudut sehadap. Kamu lihat gambarnya. Lihat sudut B dan sudut F sama-sama menghadap ke atas kanan ya. Nah, ini pasangan sudut sehadap, sudut B dan sudut F. Kemudian yang kedua ada sudut C dan sudut G, lagi sudut A dan sudut E, lagi sudut D dan sudut H. Ketika kamu gunakan busur untuk mengukurnya, kamu akan menemukan bahwa pasangan sudut sehadap itu besarnya sama ya. Nah, silahkan kamu buktikan dengan mengukur pada buku tulis menggunakan busur ya. Usahakan dua garis itu sejajar. Ketika dipotong sebuah garis transversal, maka ukuran sudutnya akan sama ya. Ingat, pasangan sudut sehadap besarnya sama ya. Next, untuk pasangan sudut yang bertolak belakang. Kamu lihat gambarnya. Nah, ini sudut B dan sudut D saling bertolak belakang. Sudut A dan sudut C saling bertolak belakang. Sudut E dan sudut G saling bertolak belakang. Sudut F dan sudut H saling bertolak belakang. Nah, pasangan sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama ya. Ingat tadi sehadap sama, bertolak belakang juga sama ya. Kemudian ada pasangan sudut dalam berseberangan. Lihat contohnya, sudut D dan sudut F, ingat dia di dalam ya, tapi berseberangan, satu di kiri, satu di kanan. Ini juga sama, di dalam, tapi satu di kanan, satu di kiri ya. Untuk sudut yang dalam berseberangan, ini juga besarnya sama ya. Kemudian ada pasangan sudut luar berseberangan. Pasangan sudut luar berseberangan, kamu lihat gambarnya ya. Jadi di luar semua, sudut A dengan sudut G, dan ini letaknya saling berseberangan, satu di kanan, satu di kiri ya. Kemudian ada sudut B dan sudut H seperti ini. Untuk pasangan sudut luar berseberangan, besarnya juga sama ya. Kemudian pasangan sudut dalam sepihak. Iya, di sini ada pihak dalam. Nah, sama-sama di dalam, tapi dia di bagian yang sama. Kalau tadi yang berseberangan kan dia di sisi yang lain ya, ini sisinya sama. Nah, untuk sudut B dan sudut E serta sudut C dan sudut F, kalau sudut dalam sepihak itu jumlahnya 180 ya. Ada lagi sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak sama-sama di bagian kiri, tapi dia ada di luar ya. Contohnya ini A dengan H, sudut B dan sudut G. Dan untuk pasangan sudut luar sepihak jumlahnya 180. Berarti nanti sudut A ditambah sudut H jumlahnya 180 ya.
Nah, pasangan sudut berpelurus nanti yang membentuk garis lurus. Contohnya seperti ini nih, A sama D ya, B dengan C, A dengan B, C dengan D. Juga untuk sudut bawahnya juga sama, yang penting dia membentuk garis lurus ya, dia pasti namanya berpelurus. Dan kalau sudut yang berpelurus, di video sebelumnya Bu Sani sudah menjelaskan bahwa jumlahnya 180 ya. Nah, ayo kita berlatih soal supaya lebih paham tentang sifat-sifat sudut tadi. Yang pertama nih ada sudut 2x plus 10 dan sudut 70 derajat. Mereka termasuk sudut apa ya? Coba kamu ingat-ingat. Dia sama-sama menghadap ke atas kanan, sehingga dia merupakan sudut sehadap. Kamu ingat untuk sudut sehadap besarnya sama ya. Jadi 70 sama dengan 2x plus 10. Kumpulkan x sama x. Nah ini 70 dikurangi 10 hasilnya 60. 60 adalah 2x. Berarti untuk 1x 60 nya kita bagi 2. Hasilnya 30 derajat. Soal selanjutnya, ini juga sama-sama menghadap ke kanan bawah. Karena sehadap seperti tadi ya, sehadap itu besarnya sama, sehingga 120 derajat sama dengan 4x plus 40 derajat. Kamu kumpulkan angka dengan angka 120. Nah ini 40 nya di kanan, kalau ke kiri jadi negatif ya. Hasilnya adalah 80 sama dengan 4x, sehingga x nya adalah 20, karena 80 kita bagi dengan 4 ya. Nah, latihan lagi. Kamu lihat di sini, dia merupakan sudut apa? Di dalam, tapi dia tidak sama, berarti dia berseberangan ya. Ini adalah pasangan sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan itu besarnya sama ya, sehingga 3x plus 15 sama dengan 75 derajat. Kamu kumpulkan angka dengan angkanya. 75 dikurangi 15 ya, sama dengan 2x. 75 dikurangi 15 itu 60 ya. 60 sama dengan 2x, berarti mencari x nya kita bagi 60 dengan 2. Oh mohon maaf, ini kan 3x ya, kenapa Bu Sani jadi 2x? Oke nggak apa-apa, ini ada sedikit kekeliruan. Ini seharusnya 3x ya. Nah ini juga 3. Oke, berarti x nya 60 kita bagi 3, hasilnya adalah 20 ya. Next ada lagi di sini sudut yang berseberangan, tapi dia ada di luar, di sini dan di sana. Ini merupakan sudut luar berseberangan, sama ya dengan sudut dalam berseberangan. Di sini besarnya sama pasangannya. Jadi 5x sama dengan 40 derajat. Mencari x nya tinggal 40 kamu bagi 5, hasilnya adalah 8. Ingat tadi yang besarnya sama ya, sudut sehadap, dalam berseberangan, serta luar berseberangan. Nah, ini ada pasangan sudut yang sama-sama di dalam, tapi sama-sama di sebelah kiri juga. Nah, ini namanya sudut dalam sepihak. Untuk sudut dalam sepihak, jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, maka kamu jumlahkan ini. 5x ditambahkan 125 hasilnya 180. Kita kumpulkan angka dengan angka ya. 180 kita kurangi 125, hasilnya adalah 55. 55 adalah 5x, berarti x nya 55 dibagi 5, hasilnya 11. Gambar kedua ini juga sama, tetapi dia namanya di luar ya. Jadi namanya sudut luar sepihak. Luar sepihak sama dengan dalam sepihak, jumlahnya 180 derajat. Sehingga kamu tambahkan di 135 ditambah 8x plus 5, hasilnya 180. Nah 135 kamu tambahkan 5, hasilnya 140 ya. Sehingga 140 kita kumpulkan dengan 180. Ingat ini positif kesan negatif. 8x nya 40, berarti x nya 40 dibagi 8, hasilnya 5 derajat ya.
Nah, ada contoh soal lagi. Di sini kamu perhatikan, tentukan nilai X ya dari gambar ini. Ini ada dua garis jajar, tapi di sini ada dua garis. Nah, ini seperti segitiga yang sama kaki ya. Nanti kaki sudutnya sama ya. Oke, kita cari dulu sudut ABC. A, B, C. ABC berarti yang ini nih ABC ya. Oke. Ingat, karena mereka ini berpelurus, maka jumlahnya 180. Nah, sehingga sudut ABC tinggal kamu kurangkan nih, 180 kurangi 124. Hasilnya 56. Nah, maka sini 56. Karena dia segitiga yang sama kaki, maka yang sebelah kirinya 56, sebelah kanannya juga pasti 56. Sehingga sebelah kanannya 56 pasti ya 124. Karena ini berpelurus, ini sama ini berpelurus ya. Nah, kita lihat antara 2x dan 124 sama-sama di dalam ya, tapi di pihak yang sama, sehingga ini merupakan sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak ya, ini jumlahnya 180. Kamu jumlahkan 2x ditambah 124 sama dengan 120 seperti ini ya. Kemudian kumpulkan angka dengan angka. 180 kita kumpulkan dengan 124. Hasilnya 56. Karena 2x sama dengan 56, berarti mencari 1x, 56-nya kita bagi 2 saja ya. Hasilnya 28 derajat. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini contoh soal untuk kelas 9 juga bisa dipakai ya. Ini pengembangan soal-soal pada garis dan sudut. Di sini ada segitiga ABC, ada sudut luar, ada sudut dalamnya juga. Kita suruh mencari besar sudut BAC. BAC itu yang ini. BAC berarti yang dimaksud yang ini. Ini sudut BAC ya. Ini yang akan kita cari. Nah, kita tahu untuk sudut CAB kan dia berpelurus dengan ini nih, 4x min 4. Sehingga mencari sudutnya tinggal 180 kita kurangi dengan 4x min 4. Untuk sudut ABC itu yang sini ya, ABC ya. ABC yang sini, ini juga berpelurus dengan sebelahnya. Sehingga mencari sudut ABC adalah 180 dikurangi 3x plus 6. Nah, kamu ingat untuk sudut dalam segitiga jumlahnya 180. Jadi untuk sudut A yang di sini, sudut B yang di sini, dan sudut C yang di sini jumlahnya 180. Kita tambahkan ya semuanya ya. Nah, di sini terus kalau ada aljabar kita kalikan, negatif dengan negatif, positif hasilnya negatif, negatif dengan negatif positif. Ini juga sama, ini juga sama ya. Nah, seperti ini. Kemudian kumpulkan X dengan X, angka dengan angka ya. Di sini 180, kita tambahkan 4, kita tambahkan 180, kita tambahkan dengan negatif 6, kita tambahkan 46, hasilnya adalah 404. Sedangkan untuk negatif 4X ditambahkan dengan negatif 3X, hasilnya adalah negatif 7X. Sekarang kita kumpulkan angka dengan angka. Nah, 404 kita kurangi 180, ini negatif 7x ke kanan jadi positif 7x ya. Kita peroleh 7x sama dengan 224, sehingga mencari x-nya 224 kita bagi dengan 7 menghasilkan 32. Nah, karena kita belum selesai nih, kita masih mencari sudut BAC ya. BAC sama dengan sudut ABC, yaitu 180 dikurangi 4x min 4, sehingga menghasilkan x-nya kita masukkan nih, x-nya adalah 32 ya. 4 kali 32 itu sekitar 128 kamu kurangi 4, 124, sehingga 180 dikurangi 124 adalah 56 ya. Nah, jawabannya yang ini, yang A. Oke. Nah, ada soal lagi nih. Kita suruh mencari nilai dari X, Y, dan Z. Satu-satu ya.
Ingat, ada sudut yang bertolak belakang. Nah, ini dia. 5x dengan 70 derajat. Karena dia sudut bertolak belakang, itu besarnya sama ya. Jadi 5x sama dengan 70, x-nya 70 dibagi 5 itu 14 derajat. Kemudian ada sudut yang luar sepihak. Mana? Luar sepihak yang ini nih. Bisa nih ganti warna biru. Oke. Ini yang 70 derajat dengan y plus 5. Nah, jadi kamu tambahkan 70 dengan y plus 5, hasilnya adalah 180 derajat. Kumpulkan angka dengan angka. Oke. Di sini 70, di sini jadi negatif 70. 5, di sini jadi negatif 5. 180 diambil 75, hasilnya 105 ya. Ini nih x-nya 14. Oke, ada 2 ya, x-nya 14, y-nya 105. Berarti kita satu lagi mencari z. Nah, kita pakai pendekatan sudut yang saling bertolak belakang. Bertolak belakang dengan mana? Oke, dilihat di sini. Untuk 2y min 20 bertolak belakang dengan y plus 5. Sehingga kalau sudut bertolak belakang kan besarnya sama ya. Kita masukkan nih y-nya 105 karena tadi kita sudah ketahui bahwa y-nya adalah 105 ya. 105 tambah 5 itu 120. Nah, di sini kan min 20 nih. Nah, min 20 kita tambahkan ke sini, ini jadi, mohon maaf, ini harusnya positif ya. Oke, sini ada kekaliran tambah 20. Nah, sehingga 2z sama dengan, mohon maaf, ini 2z dulu. Ini 105 tambah 5, itu 120 tambah 20, itu 100. 40 ya. Oke. 110 tambah 20 130. Nah, ini sudah kekeliruan, ini 130. Sehingga untuk mencari z-nya, nah, ini untuk mencari z-nya 130-nya kamu bagi dengan 2. Hasilnya 65 derajat ya. Jadi yang ini nih. Nah, jadi jawabannya yang B ya. Ada sudut bertolak belakang besarnya sama, sudut luar sepihak jumlahnya 180 derajat. Ingat-ingat ya, yang sama itu tadi ada yang sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan, kemudian bertolak belakang. Untuk sudut yang jumlahnya 180 itu sudut yang dalam sepihak, luar sepihak, dan sudut yang berpelurus. Oke, terima kasih sudah menyimak materi pada kesempatan kali ini. Silahkan kalian pelajari, ini hubungan antar sudut ya, pada dua garis jajar yang dipotong oleh garis transversal. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.